Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aisyah Family. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi lanjutan yaitu proses komunikasi. Materi ini masih dalam mata pelajaran dasar manajemen laboratorium kelas 10 teknologi laboratorium medik. Apa aja sih dan bagaimana ya proses komunikasi secara baik dan benar itu? Nah, untuk tahu jawabannya, simak video selengkapnya hanya di Aisyah Family. Terdapat dua macam proses komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi secara langsung atau tatap muka, dan yang kedua, proses komunikasi bermedia. Definisi proses komunikasi secara langsung adalah bahwa di sini ada komunikator atau yang menyampaikan pesan dengan yang menerima pesan atau komunikan bisa berkomunikasi secara langsung sehingga komunikator dapat melihat reaksi dari komunikan ya. Jadi setelah kita ngomong itu yang ngajak bicara itu jadi tahu apa sih reaksi yang diterima sama si penerima itu gitu ya, itu langsung. Nah, jika komunikasi bermedia pada proses ini, komunikator dan komunikan berkomunikasi secara tidak langsung karena menggunakan media atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya atau banyak jumlah komunikannya. Jadi, kalau kita berbicara itu nggak bertatap langsung, jadi kita nggak tahu responnya komunikan itu seperti apa tuh nggak tahu karena kita bicaranya atau komunikasinya melalui media massa atau media. Proses komunikasi bermedia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi bermedia massa, yang kedua komunikasi bermedia nirmasa. Komunikasi bermedia massa yaitu komunikasi dengan menggunakan sarana seperti televisi, surat kabar, radio, majalah, dan bioskop. Di sini, komunikator menyampaikan pesan melalui media kepada komunikan yang berjumlah banyak. Nah, yang kedua yaitu komunikasi bermedia nirmasa, yaitu komunikasi dengan menggunakan sarana seperti surat, telepon, faksimil, telegram, telex, kaset video, dan lain-lain. Atau sekarang ini contohnya kita bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp ya, paling sering itu digunakan. Prinsip komunikasi. Komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan atau stimulus dalam bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak atau nonverbal untuk mempengaruhi perilaku orang lain ya. Proses komunikasi yang menggunakan stimulus atau respon dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tulisan selanjutnya disebut komunikasi verbal. Sementara itu, proses komunikasi yang menggunakan simbol disebut komunikasi nonverbal. Berikutnya adalah jenis komunikasi. Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Tujuan utama komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Yang mana selanjutnya perilaku masyarakat yang sehat tersebut dapat mempengaruhi meningkatnya derajat kesehatan pada masyarakat. Itu. Bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam program kesehatan masyarakat adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication dan komunikasi massa atau mass communication. Berikutnya adalah komunikasi antar pribadi dalam kesehatan. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi langsung
melalui tatap muka antara satu orang dengan orang lain, baik perorangan maupun kelompok. Komunikator langsung bertatap muka dengan komunikan, baik secara individual maupun kelompok. Dalam pelayanan kesehatan, komunikasi antar pribadi terjadi antara petugas kesehatan dengan klien atau kelompok masyarakat. Artinya, pesan kesehatan yang telah disampaikan lewat media massa dapat ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi antar pribadi, misalnya melalui penyuluhan. Komunikasi pribadi akan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, empati, yaitu menempatkan diri pada kedudukan orang lain atau orang yang diajak berkomunikasi. 2, respek. Respek terhadap perasaan dan sikap orang lain. Yang ketiga, jujur. Jujur dalam menanggapi pertanyaan orang lain yang diajak berkomunikasi. Metode komunikasi paling baik adalah konseling, karena pada cara ini antara komunikator atau konselor dengan komunikan atau klien terjadi dialog. Klien dapat lebih terbuka menyampaikan masalah dan keinginan-keinginannya karena tidak ada pihak ketiga yang hadir. Ya, jadi kalau kita ngobrol berdua aja sama seseorang yang kita percaya, pasti kita akan lebih terbuka, pasti akan lebih jujur. Nah, itu biasanya ada ruang konseling tersendiri ya untuk tenaga kesehatan kepada klien atau pasiennya tanpa harus orang lain tahu atau kita harus menjaga privasi klien tersebut. Komunikasi massa dalam kesehatan. Komunikasi massa adalah penggunaan media massa untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak atau masyarakat. Komunikasi massa dalam kesehatan masyarakat berarti menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui berbagai media agar masyarakat berperilaku hidup sehat. Nah, dengan perubahan perilaku hidup sehat pada masyarakat ini berarti seorang tenaga kesehatan berhasil memberikan komunikasi atau berhasil melakukan komunikasi kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya merubah perilaku hidupnya lebih sehat, maka akan meningkatkan juga derajat kesehatan masyarakat. Oke, sekian materi tentang proses komunikasi dari saya kali ini. Semoga materi ini bermanfaat ya. Dan see you in the next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.